Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia dan juga sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan alumni Pesantren Darussalam, selamat berjumpa. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di channel Ikada ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, sehat lahir batin, para rezeki jauh balai. Allahu Akbar. Di kesempatan yang berbahagia ini, materi yang akan kami sampaikan masalahnya yang ringan-ringan sajalah, hanya sekedar muhasabah, mereview amaliyah yaumiyah kita sejak kita masa kecil, masa kanak-kanak sampai dewasa seperti sekarang ini. Ambil contoh, saat ini kita semua sedang melaksanakan ibadah saum. Saum dilakukan oleh kita sejak dulu, tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta sampai tuntas sampai maghrib, tapi memerlukan pentahapan. Mungkin periode pertama hanya sampai jam 9, atau mungkin sampai duhur, sampai asar. Alhamdulillah ujung-ujungnya entah pada tahun keberapa, pada usia berapa, kita bisa melaksanakan ibadah saum sampai maghrib bareng-bareng dengan orang tua kita. Berkat kegigihan, ketulusan, kesabaran orang tua untuk melatih sang anak bisa melakukan puasa, alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melaksanakannya. Begitu juga dalam hal ibadah sholat, kita tidak ujuk-ujuk serta-merta melakukan secara nyaman, aman, tumanina, tapi ada semacam proses pentahapan. Karena sering dilakukan, karena biasa. Ambil contoh, melipat jari kaki saja untuk memposisikan bagaimana itu duduk tawaruk, duduk iftiros, kan sulit, ruku sulit. Tapi berkat kegigihan, ketulusan, kecermatan dari para guru kita, para orang tua kita, sering mengajaknya ke masjid, akhirnya kita terbangun, terbiasa. Begitu kumandang azan, kita serentak pergi ke sumber suara itu, ke masjid itu untuk melakukan sholat berjamaah. Artinya dalam rangka suksesi rukun Islam itu perlu pembelajaran, perlu pembiasaan, perlu praktek yang terus menerus. Karena tidak sekonyong-konyong, tidak secara tiba-tiba menjadi sebuah karakter. Perlu pentahapan, proses pembelajaran. Oke, gullah rukun Islam yang kedua, gullah rukun Islam yang keempat, gullah rukun Islam yang kelima, hajian. Karena berkat praktek manasik dulu di tingkat prasekolah, kan di tingkat
tingkat di tingkat TKRA kan sekarang lagi gebiar dilakukan praktek manasik haji. Itu dilakukan tiada lain agar nanti anak tersebut sudah dewasa, punya bekal, berkat pengalaman sejak kecil, terangsang termotivasi berangkat melaksanakan ibadah haji. Sukses rukun yang kelima. Tapi untuk rukun yang ketiga ini, rukun yang ketiga dari rukun Islam, hampir di mana-mana kurang mendapat perhatian untuk penerapan di lingkungan keluarga, untuk bisa dipraktekkan secara terus-menerus, perlu kesabaran, sehingga nanti suatu saat menjadi dewasa, setelahnya mendapatkan ma'isyah yang berkecukupan, dia sampai kepada taraf dia seorang muzaki, dia seorang munfik. Rekan-rekan para alumni yang berbahagia, mereview masalah tersebut berkenaan dengan masalah suksesi rukun Islam yang ketiga, itu menyangkut zakat, infak, sedekah. Pernahkah kita melakukan semacam warning, pesan terhadap anak didik kita, terhadap putra putri kita, terhadap cucu kita, berkenaan dengan masalah contoh ketika sang anak meminta jajan, ketika sang cucu meminta jajan, pernahkah kita orang tua selaku bapaknya atau selaku kakeknya mengingatkan kepada anak kita bahwa sekian persen dari uang yang diberikan bapak ini, dari uang yang diberikan oleh kakek ini adalah ada hak untuk orang lain. Hal tersebut dilakukan terinspirasi mengacu kepada Quran surah Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ayat tersebut sering diterjemah bebaskan 2,5% dari harta kita adalah milik mereka. Kembali kepada contoh tadi, artinya setiap pemberian orang tua yang diberikan kepada orang lain, termasuk kepada anak kita, dari contoh Rp5.000 hanya Rp125 diingatkan, itu ada hak untuk orang lain. Kasihkan kepada anak yatim. Setiap memberikan 10.000, dari 10.000 itu ada hak untuk orang lain. Seberapa? Sebatas Rp250. Apalagi yang sudah memberikan jajanan per hari sampai 20.000, hanya memberikan Rp500 untuk orang lain. Itu untuk dijadikan satu doktrin. Setiap yang dipunyai oleh kita ada hak untuk orang lain. Karena hal ini berimbas kepada perilaku nanti ketika sudah dewasa, dan berimbas juga terhadap komunitas alumni. Sebagaimana maklum bahwa IKADA sedang melakukan pembangunan Wisma IKADA. Terus dan terus pengurus memohon untuk partisipasi. Tapi disinyalir masih banyak para alumni yang nggak peduli terhadap alma maternya. Jangan-jangan karakter keket mengkene itu melekat karena sejak kecil ya kita jarang terbiasa. Nah, dari kasus tersebut ibrah buat kita, warning buat kita selaku orang tua, biasakanlah setiap memberikan sesuatu terhadap
orang lain, ingatkan bahwa 2,5% dari harta kita adalah milik mereka. Setiap uang yang diberikan bapak terhadap anakmu, terhadap anakku, itu ada hak untuk orang lain sebanyak 2,5%. Kalau toh itu terbiasa, insya Allah. Karena kalau mengacu kepada pemeluk agama lain, tetangga kita, ada sebuah doktrin, sepertiga dari harta kita adalah milik dewa. Pantesan Hindu yang walaupun itu jumlahnya sedikit, tapi dari segi finansial dia unggul. Karena punya keyakinan bahwa sepertiga dari harta kita adalah milik dewa. Kita itu cuma 2,5%, kecil kalau ada ambil persentase. Tapi yang sulit itu ya karakternya itu. Oleh karena itu, tafadhal, mari sukseskanlah, terapkanlah rukun yang ketiga ini dari arkanul Islam untuk diterapkan di keluarga masing-masing. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan terinspirasi dan keluarga besar alumni Pondok Pesantren Darussalam semuanya sehat selalu, sehat lahir batin, barak rezeki, jauh balai. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Sekian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.